adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bersama kakak di video pembelajaran hari ini. Kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi adik-adik, yang pertama akan kita bahas adalah muatan IPA mengenai perbedaan serta ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Nah adik-adik, apakah cacing memiliki tulang belakang? Lalu apakah buaya memiliki tulang belakang? Ya, jadi cacing tidak memiliki tulang belakang atau tergolong sebagai avertebrata, sehingga bentuk tubuh cacing tidak tegak. Sedangkan buaya memiliki tulang belakang atau tergolong sebagai vertebrata yang berfungsi untuk memberi bentuk tegak pada tubuhnya. Tulang belakang merupakan tulang sumbu yang terletak pada punggung. Nah, jadi ciri-ciri hewan vertebrata dengan hewan avertebrata yaitu hewan vertebrata memiliki tulang belakang, memiliki otak yang dilindungi oleh tengkorak, dan juga memiliki sistem saraf kompleks yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan ciri-ciri hewan avertebrata itu tidak memiliki tulang belakang, memiliki otak yang tidak dilindungi oleh tengkorak, serta memiliki sistem saraf sederhana yang biasanya terletak pada perut. Nah, berikut terdapat gambar-gambar contoh hewan vertebrata dan avertebrata. Silakan adik-adik simak gambar tersebut, kemudian manakah yang termasuk sebagai hewan avertebrata? Selanjutnya, manakah yang termasuk hewan vertebrata? Kemudian kita beralih pada karakteristik hewan vertebrata dan avertebrata. Di bawah ini terdapat gambar ubur-ubur dan juga lumba-lumba. Amatilah kedua hewan berikut dan temukanlah perbedaan mereka dalam hal organ gerak, cara gerak, dan kecepatan gerak. Nah adik-adik, inilah tabel karakteristik dari hewan ubur-ubur dan juga lumba-lumba. Silakan adik-adik cermati dan pahami dari kedua karakteristik hewan tersebut. Selanjutnya terdapat gambar hewan kelinci dan juga siput. Adik-adik dapat mengamati kedua hewan berikut dan temukanlah perbedaan mereka dalam hal organ gerak, cara gerak, dan kecepatan gerak. Nah, ini dia karakteristik dari kelinci dan juga siput. Kelinci bergerak menggunakan sepasang kaki depan dan belakang, sedangkan siput bergerak menggunakan perut. Kemudian cara gerak dari kelinci itu dengan melompat, sedangkan siput bergerak dengan cara melata. Lalu kecepatan gerak dari siput itu sangat lambat dan berbanding terbalik dengan kelinci yang mana bergerak dengan sangat cepat. Berikut kita beralih pada muatan bahasa Indonesia. Di sini sudah ada paragraf, adik-adik dapat membaca dan mencermati paragraf tersebut dengan seksama. Setelah itu, coba carilah inti dari paragraf tersebut. Nah, jadi inti dari paragraf tersebut adalah siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Inti atau gagasan utama dari sebuah paragraf juga disebut sebagai ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf membahas masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dalam sebuah paragraf harus dilengkapi dengan kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat-kalimat pelengkap yang berfungsi menjelaskan suatu ide pokok. Nah, jadi dalam sebuah paragraf biasanya terdiri dari satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Nah, ini sudah terdapat cerita mengenai siput bukanlah hewan yang lemah. Dapat membaca dan mencermatinya dengan seksama, kemudian tentukanlah ide pokok yang terdapat pada paragraf-paragraf berikut. Pada paragraf pertama,
Ide pokoknya itu ada pada kalimat pertama, yaitu yang berbunyi sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Dan pada paragraf kedua, ide pokok di sana terdapat pada kalimat pertama, yaitu berbunyi siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Lalu pada paragraf ketiga, itu ide pokok berada pada kalimat pertama, yang berbunyi siput adalah sang pengembara yang mandiri. Kemudian pada paragraf keempat itu ada pada kalimat pertama juga yang berbunyi siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Dan yang terakhir itu ada paragraf 5 dengan ide pokok pada kalimat pertama dengan bunyi jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, sekarang kita beralih pada muatan terakhir, yaitu mengenai seni budaya dan prakarya. Di bawah ini terdapat dua gambar yang berbeda. Di antara kedua gambar berikut, manakah yang merupakan gambar kartun? Lalu, apakah ciri-ciri gambar kartun? Jadi, yang pertama, gambar kartun berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang ataupun manusia. Yang kedua ada gambar karikatur. Gambar karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah objek aslinya dengan yang lucu dan aneh. Nah, biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan juga sindiran. Lalu yang ketiga ada gambar realis. Gambar realis merupakan gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya adalah lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai oleh Raden Saleh. Kemudian yang keempat ada gambar dekoratif. Gambar dekoratif disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri objek yang digambar. Ayo berlatih menggambar. Bacalah kembali teks yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Kemudian, gambarlah salah satu karakteristik siput sesuai dengan yang informasi kalian peroleh dari dalam teks. Lengkapi gambar kalian dengan sebuah cerita singkat. Berikut adalah salah satu contoh gambaran dari teks yang berjudul Siput Bukanlah Hewan yang Lemah. Baiklah adik-adik, itulah pembahasan kita hari ini mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Baiklah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!